Hai, nama saya Refdion Adam dari kelas C04. Di sini saya akan menjelaskan video tentang ruang lingkup bisnis internasional. Ruang lingkup bisnis internasional meliputi yang pertama, tujuan, faktor yang menunjang bisnis internasional, 3, sarana operasi, fungsional, yang kelima, lingkungan persaingan. Yang pertama, tujuan. Untuk perluasan penjualan atau sales expansion, yaitu untuk barang-barang yang tidak mudah rusak perlu perluasan penjualan atau market area, misalnya barang-barang kerajinan tangan. Untuk mendekati sumber atau resource acquisition, yaitu resource-nya antara lain man, money, machine, material, method, market yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya kapital. Diversifikasi atau penganekaragaman, yaitu penjualan produk disesuaikan dengan segmen pasar, selera daya beli, dan fungsi barang, misalnya mobil Kijang dijual di Indonesia. Faktor yang menunjang bisnis internasional, yang pertama, ilmu hukum, ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu kebudayaan, ilmu ekonomi, dan ilmu politik. Yang ketiga, sarana operasi, import, ekspor, transportasi atau pariwisata, investasi langsung, investasi portofolio, kontrak manajemen, izin atau lisensi, waralaba, perusahaan tradisional. Yang keempat ialah fungsional, terdiri dari produksi, marketing atau pemasaran, akunting, keuangan, personalia atau SDM. Yang kelima, lingkungan persaingan. Pertama, cepat tidaknya penyelesaian produk, ukuran produk maksimal, jumlah konsumen, jumlah yang dikonsumsi oleh konsumen, kecenderungan konsumen, persaingan pesaing lokal dan internasional, biaya pengiriman produk, dan kemampuan istimewa pesaing. Kekuatan-kekuatan yang mendasari bisnis internasional. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional berorientasi pada manajemen oriented. Dalam hal ini, ada 3 orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional, yaitu pertama, etnosentris, yang kedua polisentris, yang ketiga geosentris, yang kemudian diperluas menjadi regiosentris. Karakteristik bisnis internasional, transaksi lebih dari 2 negara yang tidak terbatas pada perusahaan multinasional, tetapi ada juga UKM yang terlibat, umumnya dipimpin oleh multinational enterprise. Yang kedua, aktivitas inti yang diselenggarakan ekspor, import, FDI, franchising, licensing, joint ventures. Yang tiga, sistem legal di antara negara berbeda memaksa satu negara atau lebih untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, menggunakan mata uang berbeda-beda. Yang kelima, budaya negara-negara berbeda memaksa setiap pihak untuk menyesuaikannya. Yang keenam, ketersediaan sumber-sumber yang berbeda di tiap negara. Bidang kegiatan bisnis internasional, lingkungan domestik termasuk sosioekonomi, sosio-kultural, politik, hukum, pemerintahan, persaingan, fisik, tenaga kerja, keuangan, dan teknologi. Lingkungan luar negeri termasuk sosioekonomik, sosiokultural, politik, tenaga kerja, keuangan, teknologi, dan lingkungan ekonomi. Perdagangan internasional berhubungan dengan berbagai kegiatan seperti perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui penanaman modal asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja yang mempengaruhi pendapatan devisa suatu negara. Yang keempat, perpindahan teknologi melalui cara pendirian pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima, perdagangan internasional dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pasar atau yang disebut dengan transfer of data. Ekonomi internasional menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan negara seperti mobilitas faktor produksi sebagai tenaga kerja dan modal yang relatif lebih sukar atau imobilitas faktor produksi. Yang kedua, sistem keuangan, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda. Faktor-faktor produksi yang dimiliki faktor endowment berbeda sehingga dapat menimbulkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Yang ketiga, oleh karena itu pada dasarnya ekonomi internasional membahas tentang ketergantungan ekonomi antar negara yang pada dasarnya dipengaruhi faktor pendorong. Faktor yang menyebabkan suatu negara melakukan perdagangan internasional adalah dalam rangka memasuki kebutuhan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara. Terdapat perbedaan kualitas penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk mengolah sumber daya ekonomi. Terjadi kelebihan produk dalam negeri sehingga diperlukan market baru untuk memasarkan produk tersebut. sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang tidak sama di setiap negara sehingga terjadi perbedaan hasil produksi serta adanya keterbatasan produksi.
adanya permintaan barang yang sama atau selera yang sama, adanya keinginan kerjasama antar negara, lahirnya era globalisasi. Manfaat perdagangan internasional, baik sekali manfaat perdagangan internasional yang dirasakan oleh setiap negara, yaitu setiap negara akan mendapatkan barang yang tidak ada atau tidak diproduksi di negara sendiri. Dengan demikian, negara tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, suatu negara akan mendapat keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, suatu negara dapat memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Keempat, transfer teknologi modern.